Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusrifa Anela, NIM 2223010, Prodi Akuntansi. Baiklah, video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Saya akan mereview sebuah artikel tentang prioritas indikator modal intelektual dalam industri berbasis pengetahuan. Bukti dari industri farmasi. Pembahasan teori. Modal intelektual atau IC merupakan aset tak berwujud, telah secara luas dianggap sebagai alat penting untuk mencapai kesuksesan bisnis dalam lingkungan pengetahuan yang intensif, terutama dalam industri berbasis pengetahuan, seperti farmasi. Aset tak berwujud dan modal intelektual IC semakin mengalahkan alat penilaian tradisional, seperti tanah, properti, dan aset modal, dan salinan elektronik. Konsep IC telah berkembang dalam dua fase. Fase pertama dimulai pada tahun 1990-an dan berkonsentrasi pada peningkatan kesadaran, mendefinisikan konsep, meninjau studi kasus dan mengembangkan definisi utama. Tahap kedua yang dimulai pada tahun 2000 mempertimbangkan pengukuran, pemodelan kasus internasional yang berbagai tingkat analisis. Secara umum, IC terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu human capital, struktural capital, dan relational capital. Sering dibahas bahwa perusahaan-perusahaan dalam perekonomian baru saat ini tidak berinvestasi pada investasi tetap aset, namun dalam bentuk aset tak berwujud, karena aset inilah yang menjadi penggerak nilai saat ini. Di antara aset tidak berwujud tersebut telah memainkan peran penting, dan karena investasi besar pada IC, pengukurannya menjadi penting. Isu penting mengingat keuntungan langsung dan tidak langsung. Kasus yang dibahas. Meskipun terdapat kesepakatan mengenai pentingnya pelaporan dan pengelolaan IC, namun tidak terdapat konsensus mengenai hal tersebut. Indikator pengukuran untuk memenuhi kepentingan pemangku kepentingan dan memberikan kebijakan terbuka untuk pelaporan IC. Pemilihan indikator pengukuran IC merupakan permasalahan pengambilan keputusan multikriteria yang memerlukan penyelesaian yang melibatkan kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda. Objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian dalam studi ini adalah industri farmasi, dengan sampel penelitian yang terdiri dari 148 partisipan yang mencakup akademisi dan profesional di bidang farmasi. Dari jumlah tersebut, 108 kuesioner dikembalikan dan dinyatakan valid, menghasilkan tingkat responden sebesar 73%. Partisipan dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu individu yang telah bekerja sebagai manajer dalam industri farmasi selama minimal 5 tahun. Teknik analisis data. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dikelola sendiri, dibagikan kepada baik banker industri maupun universitas. Pertanyaan juga mencakup demografi seperti pendidikan tingkat, tempat kerja, dan pengalaman. Mayoritas responden memiliki setidaknya 15 tahun pengalaman dalam praktik farmasi, dan di atas 90% peserta mempunyai pendidikan tinggi. Untuk menentukan prioritas indikator IC, digunakan teknik fusi tafsir sebagai algoritma multiple attribute decision making yang digunakan. Hasil penelitian mengembangkan alat yang valid untuk mengukur dan mengevaluasi modal intelektual, terutama untuk lingkungan yang padat pengetahuan, seperti farmasi dan bioindustri farmasi. Dari kuesioner utama, para ahli mengkonfirmasi 42 hal penting dan item yang relevan dengan masalah ini. Baiklah, demikian hasil review yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.